Kota Solo kembali menjadi pusat perhatian nasional, bukan hanya karena pesonanya sebagai kota budaya, tetapi juga karena sebuah polemik besar yang kini mencuat ke permukaan. Di tengah geliat aktivitas pagi, masyarakat Solo dan Indonesia dikejutkan oleh babak baru dalam perdebatan seputar keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Kali ini sorotan tertuju pada Pengadilan Negeri Solo, tempat digelarnya sidang yang menyeret nama orang nomor 1 di Indonesia. Gedung pengadilan yang biasanya menjadi saksi perkara-perkara biasa, kini menjadi panggung utama bagi peristiwa bersejarah yang melibatkan Presiden. Gugatan keabsahan ijazah Presiden bukan sekadar perkara dokumen administratif. Isu ini telah lama menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, memunculkan berbagai spekulasi, opini, dan bahkan perdebatan sengit di ruang-ruang publik maupun media sosial. Banyak yang menilai, kasus ini menyentuh aspek fundamental tentang transparansi, kepercayaan publik, dan integritas pejabat negara. Persidangan ini pun menjadi ajang penting untuk menguji hak warga negara dalam menggugat pejabat publik, sekaligus hak pejabat untuk membela diri di hadapan hukum. Setiap argumen dan bukti yang dihadirkan menjadi bagian dari proses mencari kebenaran dan keadilan. Namun, babak baru muncul ketika sekelompok alumni SMA 6 Solo yang merupakan teman seangkatan Presiden Jokowi secara resmi mengajukan permohonan intervensi ke pengadilan. Mereka merasa terpanggil untuk memberikan kesaksian dan membela kebenaran yang mereka yakini, sekaligus menjaga nama baik alma mater dan sahabat lama mereka. Kehadiran para alumni ini membawa warna baru dalam persidangan. Tidak hanya menambah dimensi solidaritas, tetapi juga memperluas kepentingan hukum yang dipertaruhkan. Sidang pun menjadi semakin dinamis, dengan berbagai pihak yang kini ikut terlibat dan memperjuangkan pandangannya masing-masing. Kini, pengadilan dihadapkan pada pertanyaan penting. Apakah ikatan emosional dan solidaritas alumni cukup kuat untuk dijadikan dasar hukum dalam ikut campur perkara ini? Atau justru, pengadilan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang objektif dan terlepas dari hubungan personal? Apapun keputusan hakim nantinya, hasil sidang ini akan menjadi preseden penting dalam sejarah hukum Indonesia. Keputusan tersebut akan mendefinisikan batas antara solidaritas sosial dan kepentingan hukum, serta menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat tentang arti keadilan dan transparansi di negeri ini. Di kursi penggugat, Muhammad Taufik tampil sebagai sosok yang berani, menantang keaslian ijazah Presiden Jokowi. Ia tidak sendiri. Taufik didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang siap memperjuangkan argumen mereka di hadapan majelis hakim. Gugatan ini bukan perkara kecil, sebab menyentuh langsung kredibilitas seorang kepala negara. Taufik dan timnya membawa dokumen, bukti, dan keyakinan bahwa kebenaran harus diungkap di ruang sidang, meski harus berhadapan dengan kekuatan besar di negeri ini. Di sisi lain, duduk sebagai tergugat utama adalah Presiden Jokowi sendiri, didampingi oleh lembaga-lembaga penting seperti KPU Solo, SMA 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Mereka semua hadir untuk membela diri, membawa dokumen resmi, dan menegaskan keabsahan proses pendidikan serta legalitas ijazah yang dipersoalkan. Setiap institusi membawa tim hukum masing-masing, menyiapkan argumen dan bukti untuk membantah tuduhan yang diajukan. Gugatan ini tak hanya menyasar individu, tapi juga menyeret institusi-institusi besar yang dianggap bertanggung jawab atas penerbitan ijazah. Persidangan pun menjadi ajang pembuktian, di mana setiap pihak berusaha mempertahankan reputasi dan integritasnya di mata publik. Hakim harus menimbang argumen dari berbagai sisi, memastikan proses berjalan adil dan transparan. Di tengah pusaran ini, muncul alumni SMA 6 Solo angkatan 1980, yang diwakili oleh Sartiatmo Trikuncoro. Mereka mengajukan intervensi bukan sekadar sebagai saksi, tapi sebagai pihak yang merasa nama alma mater mereka dipertaruhkan. Mereka ingin memastikan bahwa sekolah mereka tidak tercoreng oleh polemik yang berkembang. Para alumni dan siswa merasa bahwa reputasi sekolah serta keabsahan ijazah mereka ikut dipertaruhkan dalam kasus ini. Mereka khawatir, jika tuduhan tidak terbukti, nama baik sekolah akan tetap tercoreng di mata masyarakat. Maka, mereka bersatu untuk membela alma mater, menegaskan bahwa pendidikan di SMA 6 Solo layak dipercaya. Persidangan pun berubah menjadi konfrontasi multi-pihak yang penuh ketegangan. Setiap pihak membawa kepentingan masing-masing. Ada yang membela individu, ada yang membela institusi, dan ada pula yang memperjuangkan kepentingan kolektif.
Perdebatan sengit, adu argumen, dan strategi hukum mewarnai jalannya sidang, membuat suasana semakin panas dan penuh dinamika. Kompleksitas inilah yang membuat setiap langkah di persidangan ini jadi sorotan publik. Media massa dan masyarakat luas terus mengikuti perkembangan kasus ini, menanti keputusan akhir yang akan menentukan bukan hanya nasib para pihak, tapi juga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan pemerintahan di Indonesia. Penggugat menolak tegas permohonan intervensi alumni SMA 6 Solo. Mereka menilai permohonan itu cacat hukum, tak memenuhi syarat formil dan material sesuai RV. Menurut penggugat, alumni tak punya keterlibatan hukum langsung, hak spesifik, atau kerugian nyata jika gugatan dikabulkan. Gugatan ini, kata mereka, hanya soal ijazah Jokowi, bukan seluruh alumni. Penggugat menuding motivasi alumni lebih didorong sentimen emosional, bukan kepentingan hukum yang sah. Mereka khawatir intervensi alumni justru mengaburkan fokus perkara, menggeser sidang jadi ajang pembelaan nama baik sekolah. Sikap penggugat jelas, intervensi harus ditolak agar sidang tetap fokus pada pokok perkara. Berbeda dengan penggugat, seluruh tergugat mendukung intervensi alumni SMA 6 Solo. Mereka menilai alumni punya kepentingan hukum jelas. Jika ijazah Jokowi dianggap palsu, reputasi seluruh lulusan tahun itu ikut tercoreng. Gugatan ini dianggap menyerang integritas sekolah, sehingga alumni berhak membela alma mater. Tergugat juga melihat kehadiran alumni sebagai strategi memperkuat posisi hukum mereka. Alumni bisa jadi saksi kunci dan menambah argumen pembelaan. Dukungan ini bukan sekadar solidaritas, tapi juga kalkulasi hukum untuk memperkuat barisan tergugat. Dengan alumni di pihak mereka, pertahanan tergugat jadi lebih solid. Alumni SMA 6 Solo Angkatan 1980 kini berada di persimpangan antara solidaritas dan hukum. Di tengah pusaran isu nasional, mereka dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga persahabatan lama atau menegakkan prinsip keadilan yang lebih besar. Banyak dari mereka telah membangun jaringan erat selama puluhan tahun, saling mendukung dalam suka dan duka. Namun, tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi, salah satu alumni paling terkenal, membuat mereka harus mengambil sikap yang tidak mudah. Bagi mereka, tuduhan ijazah palsu ke Jokowi juga mencoreng nama baik sekolah dan identitas kolektif mereka. Reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun kini dipertaruhkan. Alumni merasa bahwa nama baik alma mater adalah warisan yang harus dijaga, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk generasi berikutnya yang akan menempuh pendidikan di sana. Perlindungan reputasi alma mater jadi alasan utama intervensi. Mereka ingin memastikan bahwa sekolah mereka tidak tercoreng oleh isu yang belum tentu benar. Diskusi panjang dan rapat-rapat intens digelar, membahas langkah terbaik yang bisa diambil bersama. Mereka siap berargumen, menghadirkan data, dan menjadi saksi untuk membuktikan keabsahan ijazah. Beberapa alumni bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga demi mengumpulkan dokumen lama, mencari arsip, dan menelusuri jejak sejarah sekolah mereka. Semua dilakukan demi membuktikan kebenaran di hadapan hukum. Namun, langkah ini juga dilematis. Apakah mereka membela kebenaran atau sekadar melindungi teman berkuasa? Ada perdebatan di antara mereka. Sebagian merasa harus objektif, sementara yang lain lebih mengedepankan loyalitas terhadap sesama alumni. Perbedaan pendapat ini menambah beban moral yang harus mereka tanggung. Kehadiran alumni menambah dimensi emosional dalam sengketa hukum yang seharusnya objektif. Setiap kesaksian dan argumen yang mereka sampaikan membawa nuansa personal, karena menyangkut masa lalu, persahabatan, dan harga diri. Kini, nasib permohonan mereka ada di tangan hakim, yang harus menimbang antara solidaritas dan kepentingan hukum. Keputusan yang diambil akan menjadi presiden, tidak hanya bagi alumni, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mengikuti kasus ini. Apapun hasilnya, peran alumni telah memperkaya dinamika persidangan. Mereka telah menunjukkan bahwa solidaritas dan integritas bisa berjalan beriringan, meski di tengah tekanan dan sorotan publik yang begitu besar. Sidang di PN Solo berlangsung tegang, dengan agenda utama mendengar argumen soal intervensi alumni. Penggugat menegaskan alumni tak punya kerugian hukum langsung, dan kasus ini hanya soal ijazah Jokowi. Mereka meminta hakim menolak intervensi agar sidang tetap fokus. Tergugat, sebaliknya menilai alumni punya kepentingan sah membela nama baik sekolah.
Argumen mereka memperluas sengketa dari individu ke institusi. Hakim mendengarkan semua argumen dengan saksama, tanpa perdebatan panas. Sidang ditutup dengan pengumuman bahwa hakim akan bermusyawarah sebelum mengambil keputusan penting. Kini, semua menanti putusan setelah majelis hakim, apakah intervensi alumni diterima atau ditolak. Jika diterima, alumni resmi jadi pihak perkara, bisa ajukan bukti dan saksi, dan sidang makin kompleks. Jika ditolak, alumni kembali jadi penonton, dan fokus sidang tetap pada keabsahan ijazah Jokowi. Keputusan ini akan jadi presiden penting, menentukan arah persidangan ke depan. Jadwal pembacaan putusan sudah ditetapkan dan publik menanti hasilnya. Apapun keputusannya, putusan setelah ini akan jadi tonggak penting dalam perjalanan kasus. Persidangan akan berlanjut dengan komposisi pemain yang sudah ditentukan hakim. Kasus serupa juga terjadi di PN Sleman, soal keabsahan ijazah Jokowi dari UGM. Di sana, permohonan intervensi justru ditolak oleh UGM. Berbeda dengan sikap mereka di Solo. Putusan sela di Sleman akan dibacakan 2 hari sebelum di Solo, dan bisa memengaruhi psikologis hakim di Solo. Setiap pengadilan punya dinamika dan strategi hukum berbeda, meski objek sengketa sama. Hasil di satu pengadilan tak menjamin hasil sama di tempat lain. Ini menunjukkan kompleksitas sistem hukum kita, di mana independensi hakim sangat menentukan. Publik diajak mengawal kedua proses ini secara cermat. Kasus di PN Solo mengajarkan pentingnya hukum, solidaritas alumni, dan partisipasi publik dalam demokrasi. Hukum jadi jalan mencari keadilan, bahkan bagi presiden sekalipun. Solidaritas alumni bisa jadi kekuatan, tapi juga harus dibatasi oleh objektivitas hukum. Persidangan ini menguji kemampuan hakim memilah argumen hukum dari sentimen emosional. Keputusan hakim akan jadi ujian kredibilitas peradilan di mata publik. Pengawasan publik penting agar proses hukum berjalan transparan dan adil. Semoga proses ini memperkuat kepercayaan pada hukum dan jadi pelajaran berharga bagi bangsa.